Eh, Memang kondisi pandemi pada saat ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tapi di lain sisi kita lihat bahwa kebutuhan telekomunikasi pada saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok, Mbak Maria, yang ya istilahnya sudah menjadi kebutuhan wajib lah bagi setiap penduduk di Indonesia. Nah, kita lihat konsumsi dari masyarakat terhadap jasa telekomunikasi terus meningkat. Di satu sisi memang tadi kalau kita ngomong perang harga mungkin masih akan terjadi di beberapa segmen atau area. Akan tetapi kita lihat ada dua hal positif yang menurut kita akan sangat berpengaruh terhadap price war atau pricing di industri telekomunikasi, yaitu adanya peraturan pemerintah yang mengatur batas bawah dan batas atas tarif telekomunikasi. Terus kemudian yang kedua adalah konsolidasi dari para pemain telekomunikasi. Dari hasil benchmark kita lihat bahwa dengan adanya konsolidasi pemain-pemain telekomunikasi, maka biasanya persaingan akan lebih fokus kepada kualitas, coverage maupun dari sisi layanan, bukan lagi ke arah harga. Kira-kira gitu, Mbak Maria. Kan kalau saat ini kita lihat kan Telkom sendiri kan sebagai salah satu pemimpin pasar ya. Anda melihat seperti apa sih peluang pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia nih ke depan? Apakah saatnya begitu ya industri telekomunikasi berkonsolidasi? Mungkin yang terdahulu sudah ada begitu ya beberapa yang melakukan konsolidasi. Tapi kalau dari Telkom sendiri melihatnya seperti apa? Nah, kita melihat konsolidasi itu adalah keniscayaan. Karena sebagai benchmark saja lah ya, Cina itu ada sekitar 1,5 juta pelanggan mobile, di sana operatornya cuma 3. Nah, kita ini di Indonesia gitu dengan jumlah pelanggan yang di bawah Cina, jumlah operatornya lebih daripada Cina. Nah, memang dengan adanya konsolidasi, maka industri menjadi lebih efisien. Terus kemudian juga tadi saya sampaikan tingkat persaingan akan menjadi lebih sehat karena dari sisi coverage dan kualitas itu yang akan menjadi unggulan. Terus kemudian kalau kita lihat peluang, Mbak Maria, kita lihat peluang industri telekomunikasi masih akan cukup bagus, gitu kita lihat. Tentu saja kita tidak hanya melihat dari sisi peluang di sisi bisnis connectivity, tapi on top connectivity kita punya yang namanya digital platform, contohnya cloud, security, dan lain-lain. Terus kemudian juga di area digital services. Nah, 3 area ini yang menurut kami akan menjadi area-area yang akan terus tumbuh dan menarik untuk investasi. Kira-kira gitu, Mbak. Kalau dari sisi Telkom sendiri apa sih yang dilihat sekarang dari permintaan pasar ya? Kalau Telkom melihat kebutuhan pasar sendiri apa yang sekarang coba mungkin kembali di-create lagi atau kembali dimaksimalkan lagi dari sisi Telkom Indonesia nih Pak untuk tetap menjadi jawara begitu ya di sektor ini seperti apa Pak Budi? Ya, memang kalau kita ngomong kebutuhan pasar karena ini masa pandemi tentu saja kita harus merelasikan dengan kebutuhan market di masa pandemi, Mbak. Contohnya misalnya untuk market consumer gitu atau personal. Nah, mereka membutuhkan supporting untuk aktivitas-aktivitas mereka yang sekarang banyak dilakukan di rumah gitu. Misalnya bagaimana mereka bisa bekerja secara lebih efektif dan efisien di rumah. Mereka bisa belajar juga lebih efektif, efisien di rumah. Nah, ini mereka membutuhkan connectivity. Nah, untuk itu kita hadir dengan IndiHome, terus kemudian juga Telkomsel juga kita menyediakan servis gitu. Nah, seperti itu yang harus kita jawab. Terus kemudian juga kita lihat di sektor SME contohnya, mereka membutuhkan akses ke market. Nah, akses ke market mau nggak mau kita harus lakukan secara digital. Nah, untuk SME ini Telkom juga sudah menjawab bekerja sama dengan beberapa BUMN, di-lead oleh Kementerian BUMN. Kita punya yang namanya Padi UMKM, yaitu platform B2B untuk e-commerce khususnya UMKM. Demikian juga untuk enterprise market, kita harus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka di masa pandemi ini, yaitu contohnya bagaimana mereka bisa tetap beroperasional secara efisien dalam kondisi
pandemi ini dengan jaringan yang tetap terjaga security-nya. Nah, ini di situ kita juga punya layanan, salah satunya cloud. Kita lewat anak perusahaan kita Sigma, kita meluncurkan service cloud yang namanya Flow. Nah, untuk pemerintah juga sama, ada kebutuhan di sisi pemerintah bagaimana kita bisa tracing, bisa mengendalikan pandemi ini. Nah, ini Telkom juga hadir, Mbak, dengan aplikasi Peduli Lindungi dengan di-endorse oleh pemerintah yang semoga bisa membantu proses recovery dari pandemi. Mungkin itu, Mbak. Oke, sebagai part dari infrastruktur juga nih Pak Budi, infrastruktur telekomunikasi ya, saat ini kita tahu bahwa pemerintah kan akan menggencarkan juga pembangunan infrastruktur melalui Sovereign Wealth Fund atau SWF ya. Nah, Telkom melihat hal ini seperti apa posisinya? Ikut menyambut peluang tersebut bagaimana nih Pak Budi posisinya? Ya, tentu saja kita menyambut positif Sovereign Wealth Fund. Karena memang kita berharap pembangunan infrastruktur di Indonesia ini terus berkelanjutan, Mbak Maria. Karena dengan pembangunan infrastruktur yang terus berkelanjutan ini, maka tentu saja ekonomi secara keseluruhan akan tumbuh secara positif dan ini akan berdampak pada kami juga, gitu. Di sisi lain juga dengan adanya Sovereign Wealth Fund ini, maka semakin banyak dana investasi yang ada di market. Sehingga apabila kita melakukan unlock, misalnya salah satu anak usaha kita, maka kita harapkan hasilnya bisa lebih maksimal.